Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Daud Sihotang, mahasiswa semester 3. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kau masih memberikan napas kehidupan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkati hamba yang menyampaikan dan juga pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dalam bacaan Efesus 5 ayatnya ke-20. Sekali lagi, Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang benar adalah mengucap syukur. Sekali lagi, hidup yang benar adalah mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang penjual kue yang akan berangkat berjualan di pinggir pasar. Seperti biasanya, sebelum ia berangkat, ia berdoa. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan, kiranya hari ini semua dagangan kueku bisa habis terjual. Aku sangat membutuhkan uang untuk membayarkan sewa kontrakan rumah kami." Sesaat setelah ia berdoa, ia berkemas dan berangkat dengan menggunakan sepedanya. Mendekati pinggir pasar, tempat biasanya ia berjualan. Melihat dari jauh, ada pedagang lain yang ingin mengambil tempatnya berjualan. Akhirnya, ia semakin kuat mengayun sepedanya. Namun, untuk menghindari jalan yang berlubang, tanpa sengaja, ia menabrak sebuah batu yang mengakibatkan goncangan keras dan membuat semua dagangan kuenya jatuh ke tanah. Ia segera berhenti dan ia meronta-ronta dan berkata, "Ya Tuhan, bagaimana ini? Jangankan laku, semua jualanku sudah jatuh dan kotor. Aku sangat rugi besar. Jangankan untung, modalku saja sudah tidak bisa kembali. Aku sudah berdoa sebelum berjualan Tuhan, tapi apa yang kudapatkan?" Pedagang tersebut pun sangat kecewa atas kejadian yang menimpanya. Setelah beberapa saat, suara benturan keras pun terdengar. Ia menoleh dan melihat bahwa ada truk yang lepas kendali dan menabrak pedagang lain yang ada di tempat biasa ia berjualan. Melihat hal itu, ia tercengang dan menyadari bahwa kerugian yang ia terima belum tentu ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawanya yang terhindar dari kecelakaan maut tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengucap syukur, tapi dilakukan saat ada berkat yang menghampiri hidup kita. Ada sesuatu hal yang kita idam-idamkan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita mengalami kekecewaan, kerugian, kesulitan yang menghampiri hidup ini, apakah kita masih bisa tetap mengucap syukur? Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengajarkan kita untuk menjadi umat ciptaan Tuhan yang rendah hati dan senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada dua hal
yang penting yang dapat kita lihat dalam naas ini mengenai hal mengucap syukur, yaitu kata senantiasa dan segala sesuatu. Yang pertama ialah kata senantiasa, yang berarti selalu, selamanya, atau tidak putus-putusnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata senantiasa ini merupakan kata yang menunjukkan kepada kebiasaan yang perlu dilakukan, baik itu selalu atau sering dilakukan, yang artinya kita mengucap syukur itu perlu untuk sering dilakukan atau selalu dilakukan. Dan kata yang kedua adalah segala sesuatu. Kata ini berarti dalam situasi dan kondisi apapun itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maksud dari kata segala sesuatu di sini yaitu keadaan suka, duka, pahit manis, kita tetap mengucap syukur. Artinya, ucapan syukur tidak ditentukan oleh situasi yang sedang kita jalani, karena mengucap syukur adalah perbuatan yang pasti dan harus dilakukan oleh orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita berjalan sesuai dengan harapan kita, ingatlah bahwa Tuhan berperan di dalamnya. Dan sebaliknya, jika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, ingat jugalah bahwa Tuhan berperan dan turut campur tangan di dalamnya. Kesulitan, kesukaran, kekecewaan akan Ia kalahkan dengan kasih dan penyertaan. Sebab mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seseorang mengalami berkat Allah, tapi juga menunjukkan kepercayaan yang penuh dengan harapan kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Mari kita renungkan penyertaannya, maka syukur kita akan tiada hentinya. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.